belum pernah beras mahal sekarang. Iya. Di kita mahal, tapi petaninya hidupnya susah, tuh kan ironis. Krisis misalnya terjadi di tahun 2024, kita kan hanya berikhtiar nih. Alternatifnya apa? Artinya gini, jangan merasa bahwa karyawan tuh udah aman. Kalau karyawan dia bekerja di perusahaan yang ternyata perusahaannya kena dampak krisis ekonomi, Dan pasti kan sebagian besar perusahaan kena dong. Coach kasih solusi. wah ini rame banget. Gila. Kasih solusi pangan. Jadi Nggak cerita nyata. dikit teman-teman. Nggak nyata. Pekan lalu ini thank you nih ini buat Prof Awalil ya, saya apresiasi sekali Anda udah memberikan insight. Kenapa? Karena membunyikan alarm buat para pengusaha karyawan terkait 2024 kan isunya kan krisis. Konon begitu ya? Oh iya. Dan bukan isu, bro. Tanda-tandanya udah clear menunjukkan ke sana loh. Gue coba menyenengin diri, lu tajemin lagi. Iya, Iya tanda-tandanya tuh udah clear menuju ke arah sana. Dan kita juga senangnya nggak cuma ngomongin kekhawatiran, itu juga bukan ancaman tapi peringatan. Dan artinya kalau peringatan ada hal-hal yang harus kita Itu. persiapkan. Mumpung masih ada waktu, Masa sih 98 part 2 coach? jangan sampai amit-amit jangan sampai. 98 part 2 tergawat. Nanti takutnya nih jangan sampai naudzubillah. Takutnya teman gue tiba-tiba pamit katanya mau pergi. Terus tiba-tiba nggak pulang-pulang. Nanti gue tiap hari Jangan Kamis gitu, pakai baju hitam. Jangan gitu dong bro. Aduh, serem banget. Ya ampun. Ya Allah. Lah ikan tadi Dingin. Keringetan Iya kan? ya Allah. nggak serius. Gue ngeliat tuh ibu-ibu cerita yang ketika di hari 800 sekian aksi Kamisan yang kayak gitu-gitu kan. Maksud gue Iya. ini gue nggak lagi tendensi kemana-mana ya. Tapi gue melihat dari banyak keluarga-keluarga yang ternyata cium tangan sama ibunya gitu, anaknya mau ke kampus mah gitu kan. Terus tiba-tiba itu menjadi kampus dia terakhirnya gitu kan, nggak pulang-pulang. Akhirnya dia coba untuk menanyakan bahwa mana anak saya gitu loh. Setiap hari Kamis pakai baju hitam depan istana. Maksud gue, iya dong. Maksud gue ini kan dengan Prof Awalil kemarin ngasih tahu krisis. Bagus lah Coach Rene tadi bilang jangan sampai. Nah makanya kita ngapain nih? Jangan sampai. Jangan sampai ntar masa 98 part 2 gitu loh. Kita tahu semuanya nggak pengen itu terjadi lagi gitu ya. Nah ramainya pembahasan ini akhirnya mengarah kepada Rame ya menurut lo ya? Dan? rame. Dan komentarnya sih kalau yang gue lihat ya. Dan. Betul, nanti kita baca-bacain ya. Heeh. Nah, gue sempat curhat ke Prof sama Coach Rene juga waktu itu Nindri. Kenapa akhirnya ntar gue manggil lu lagi ya? Iya, kenapa gue dipanggil lagi? Iya kan? Dan gue suka dengan oranye, tolong dibuka dikit jaketnya. Iya nih. Memang itu Iya, brand yang lagi langsung. rame ya. Lagi rame. KPK. Ya, Bukan. Muslim streetwear. Nanti kita bahas. Sorry, lah. Saya nggak PKS pakai ya? borgol pak. PKS. Oh orang PKS ya? Iya, partai kasih solusi. Oh iya deh. Anyway, balik lagi ya, tolong ya. Nah, di sini ternyata kata Prof solusinya gimana? Nah, Profesor Awalil mancing gue. Ini sih ngarahnya ke investasi. Coba gue pengen tahu mindset lo, Der. Gue bilang, rumah lah sama apartemen, gue bilang gitu. Ya kalau duit banyak kayak ente iya bisa. Nah, tapi dikritisi juga sama beliau terkait inflasi, naik turun harga dan seterusnya. Kayak dia bilang tuh gak apa, kalau lo sekarang pegang cash aja kalau mau beli rumah, nanti pada saat orang-orang ngejual rumah harganya Tuh kan. rendah. Kalau kredit begitu kan Sun Iya. kan bubble burst. Iya, tunggu. Itu Tapi yang paling krusial turun. kalau mau berguna dunia akhirat, pangan bahasa dia. kan. Iya, terus gue curhat. Oke lah, kalau memang apartemen sama rumah tuh naik turun apa segala macam nantinya, karena orang nggak, ya begitulah. Akhirnya kalau sawah gimana? Terus ternyata beliau bilang lah itu. Enggak. Dia nggak jujur dia. Dia nggak Hah? sepenuhnya. Kenapa? Dia bilang Gimana, gini, gue mau beli sepetak sawah. Lu jangan buka dong. Bahasanya. Ya bener kan? Beli sawah. Terus langsung ya kan sama dua sosialis ini dibabat abis kapitalis satu ini kan. Saya bilang, jadi kalau lu beli, abis lu beli terus petaninya ngapain? Lah emang Ya, terus loh, kerja di lah kan situ. bagi hasil, lah Iya. lu gue suruh kerja petaninya bagi Iya, hasil. terus sekarang gue nanya gini. Tetap nggak punya apa-apa mereka Enggak, tapi. terus kita bilang gini, kalau kasih solusi dibeli, lu cuman di sini cuman jadi sebagai karyawan lebih terpacu nggak? Ya nggak juga sih. Kata dia. terus dia kayak tertunduk gitu. Ya udah, kalau gitu kita minta salaman kemarin. Ya udah, lu nggak boleh beli, lu justru harus bantu. Gimana caranya? Keahlian lu kan media. Bikin gimana supaya obrolan kebutuhan soal pangan. Kenapa kita ngomongin pangan, Ri? Produksi beras kita pada posisi yang nggak naik-naik, malah sedikit turun. Mahal kemarin gue lihat harganya. Mahal. Belum pernah beras mahal sekarang. Iya. Dan Belum artinya pernah apa? betul kalau itu. Ngebayang nggak? Di kita mahal, tapi petaninya hidupnya susah, tuh kan ironis. Sebentar. Saya membela saya dikit ya. Bukan hidupnya susah. Kan ada petak 6 petak di Sukabumi dekat samping rumahnya kakak ipar agak Siap sedikit babat sana. lagi ya.
Terus gue beli, niatnya gue mau beli. Kubu Sebentar. Gue tahu lu kan ngerti Indri tentang boring bisnis. Dia sosialis banget, men. Oh, Anda ketua SJW Jakarta Selatan atau gimana? Dari ketarik-tarikan gue. Nih, abis itu gue bilang, ya udah deh, ini ada yang BU der. Oh, per petak sekian. Dia punya 6 petak. Oh, cakep deh. Ya udah deh. Ya udah, gue kesana OTW Sukabumi jauh lagi kan. Akhirnya, oh cakep, gimana skemanya? Gue mau beli, sebentar, gue mau beli. Gimana biasanya sistemnya? Bisa nggak kalau gue bikin, gue beli, gue kasih lu 40%, gue 60%. Lu alat-alat dari lu segala macam, kan gue kasih 40%. Kan mindset gue kan, ya udah, gue beli, abis itu nanti dia bisa dapat hasil juga dari panennya. Dia berusaha menjadi kapitalis sosialis. Iya. Enggak, itu porsi belakangnya kemarin nggak diomongin sih. Yang barusan Oh, ini. barusan, yang baru 40% tahu, itu kemarin nggak diomongin. Ini baru Dia ngomongin. dia baru mikir setelah sepekan gitu. Buat pembelaan kayaknya. Ya Allah. Ya. Coba Apa diputar. Gue bilang bagi hasil. Iya betul, belum ada persentase. Nggak ada. Dan Gue bilang bagi hasil. Iya, Gue beli untuk petani juga bisa kerja. Tapi yang krusial adalah sebenarnya yang punya akar di situ harusnya bukan kita. Yang punya akar di situ adalah petani. Kenapa? Karena hidup matinya dia di situ dan kita harus bantu mereka untuk Lah itu kan gue bantu. Gini. menjaga Ngomong-ngomong akarnya. petani, kita lagi ngomong sama seseorang yang sudah Oh, makan hidup asam garam dan orang yang punya banyak duit gitu ya. Kita belum ngomong orang yang banyak di luar sana, karyawan-karyawan anak muda, terus petani-petani yang memang ini mau ada krisis terus mau ngapain nih mereka nih? Iya, nah ini kuncinya. Gitu. Lah iya kan bagi hasil. Iya betul, tapi maksud gue gini, kan yang mekanisme kasih solusi pangan yang kita kemarin obrolin Iya, itu iya, salah iya. satu bentuknya adalah bukan melarang, tapi sebisa mungkin tidak membeli. Ya, kenapa? Supaya tidak ada alih fungsi lahan pertanian jadi yang lain satu. Dan kedua, oke. supaya petani itu tetap mempunyai akar di tempatnya. Muke kayak dia ya, yang biasa perginya ke mall, biasa perginya paling jalan Republik Laptop lo itu ya. By the way itu ide Iya, bagus oke. banget, yang keren banget itu ya. Ya, gue pengen mencerdaskan keren sih, bangsa itu keren. lewat Iya, anak-anak keren, kampus dengan membagikan orang-orang yang nggak mampu beli laptop. Itu Ya. memang itu keren habitat lo itu di kampus, habitat lo di kota. Nggak di desa, nggak mungkin ngelihat dari yang namanya lihat coba Masuk lumpur gitu ya. buka dikit, putih banget kan liatnya. Mana ada petani kayak gini? Lah. Nggak ada potongannya kayak gini. Ini juga bukan petani, lo masih lebih mungkin jadi petani gitu kan? Iya, emang agak belang Badannya sih. masih kokoh gitu. Jadi poinnya kasih solusi pangan, insya Allah kita mau jalanin. Dan kemarin Ya makanya gue terus- kebuka pikirannya. Itu terus kan banget. cerita kemarin, makanya gue makin kebuka. Oh iya, Profesor Awalil ngasih tahu kenapa lo harus beli Lu nonton ntar deh tayangannya. Gue Stay- disikat habis di situ tuh. Stay tune, pokoknya stay tune banget Iya, bahwa iya, kita akan ngejalanin ini. Dan alhamdulillah ada apa ya bahasanya ya, ada building block, ada pieces of the puzzle, bahasa Indonesia apa ya? Potongan kue apa sih? Ada kue-kue yang tercerai-berai. Bukan, puzzle itu kan gini, supaya bisa kelihatan gambarnya kan ada mozaiknya. Nah ini mozaik satu lagi datang hari ini, alhamdulillah lu bisa datengin dia lagi. Iya, Ya, iya. adik Thank you gue juga satu udah nih, diundang lagi nih. adik gue Gak nyangka satu gua. nih, bahwa buku lo semoga dalam waktu dekat bisa segera Keren diluncurkan. Amin, banget amin. lo, Ndri. Emang iya mau bikin buku? Iya. Iya, gue lagi nulis Cakep, buku cakep. untuk teman-teman yang ada di luar sana juga, karena ada seseorang yang meneror gue untuk bikin nggak bukunya gitu ya. Jadi Oh, iya. jangan ilmu Gua nggak tahu siapa sih. iniin sendiri gitu maksudnya. Kayaknya kelakuan dia juga. Makasih ya, Mas. Gitu. Nyambung ke Andri kenapa di sini, karena beberapa bulan yang lalu gue pernah ngundang Andri nih guys tentang boring business. Ini menarik dan gede banget, 166.000 views yang nonton dan komennya juga banyak. Terkait kan kemarin sempat PHK besar-besaran, layoff di mana-mana. Ya. Terus karyawan kan agak terancam. Terus mereka mindsetnya udah kerja di startup company. Terus ya gue harus bikin startup lagi lah, gue harus ngegedein valuasi lagi lah, gue harus dapet investor lagi lah. Nah ngapain gue akhirnya buka laundry, ngapain gue akhirnya buka sate Dipandang Taichan? sebelah mata kan? Iya, nah ternyata banyak antusiasnya. Wow, oh ternyata boring yang bisnis yang dianggap boring nih kayak menarik ya ternyata ya. Makanya gue ngundang lo lagi. Nah anyway, krisis misalnya terjadi di tahun 2024, kita kan hanya berikhtiar nih. Nah lo. Alternatifnya apa? Artinya gini, jangan merasa bahwa karyawan tuh udah aman. Kalau karyawan dia bekerja di perusahaan yang ternyata perusahaannya kena dampak krisis ekonomi, Dan pasti kan sebagian besar perusahaan kena dong. iya dong. Kayak waktu 98 kan abis tuh. Iya. Tidak. 98, 2008, Iya. 2018.
Habis semua itu. Dan nggak ada, maksud gue gini, kalau ngelihat potensi yang mungkin terjadi, yang Prof Awalil bilang itu masih ada waktu head start tuh kira-kira antara 3 sampai 9 bulan, Dendri. Hitungannya Jadi, bulan ya. apa yang bisa dipersiapkan gitu? Menurut gue tambahan buat PR lo gitu ya. Kan ini bukan bisnis yang bikin, menurut gue mesti diberesin nih pemikiran bahwa kalau gue bikin bisnis pasti kaya gitu kan. Gue bikin bisnis harus gede, ya kan, harus jadi world domination gitu kan. Ya, scale up menjadi Gojek terbaru gitu kan, ya kan, unicorn. Nah, itu yang gue coba counter coba kan perangi, sebenarnya. kan? Kau coba perangi. It's not a bad mindset kayak begitu untuk membesarkan bisnis, tapi banyak orang di luar sana gara-gara sudah mindset itu yang didoktrin, malah nggak mau berbisnis. Akhirnya gue bisa apa? Aduh, gue mulai dari mana? Udah ketakutan duluan. Gitu. Mental block akhirnya. Like, banyak banget orang tuh masuk, Mas. Kan gini, ada yang satu confidence di ujung yang satu ya. Yang satu lagi arogan gitu ya. Atau sorry, confidence tuh di tengah. Yang ini yang ujung yang satu arogan, ujung yang satu lagi itu remah-remah momogi nggak berguna gitu, tau ya. Nah itu banyak loh kayak gitu. Jadi swingnya tuh terlalu jauh gitu. Kalau lo nggak arogan, nggak yang gue bisa jadi the next unicorn, ya. Yang satu lagi yang remah-remah momogi itu, apalah artinya aku dibandingin Kaderi, aku bukan apa-apa. Ya udahlah. Jadi hidup kekhawatiran mengalir aja. Jadi kekhawatiran dia ini, Mas. Kekhawatiran dia jadi karyawan sendiri pun ada. Cuman giliran kayak, usaha apa ya? Udah mentok gitu. Nggak maju lagi. Nah, itu sering banget mulainya tuh dari mana sih? Mulainya jadi gimana sih sebenarnya? Nih, sebenarnya mulainya gini. Contoh dengan Padu Kaderi ini dulu ya. Lu bikin Bagus kasih juga sih, solusi, bagus. lu bikin Majid ini. Iya. Pasti kan lu nggak mulai dari diri sendiri doang. Lu mulai pasti gue bisa apa ya? Sekeliling gue ada siapa? Terus minimal kalau orang-orang yang boring bisnis kayak gini deh, kayak yang gue sampaikan ini, gue tinggal di mana? Contoh, ada teman gue tinggal di komplek apartemen. Komplek apartemen itu kan butuh yang namanya gas, aqua, untuk dikirim sampai ke kamarnya kan. Nambah. Dengan kasih solusi pangan, beras juga bisa disalurkan itu, nanti. maksud gue, agensinya beras masuk ke sana. organik langsung dari daerah. Lu bisa jadi agen Pakai brand beras. kasih solusi pangan di situ. Oh iya. Jadi lu bisa jadi agen beras, lu bisa jadi agen sembako untuk komplek apartemen itu. Ini enggak sesuatu yang membanggakan enggak juga sebenarnya kan. Kan komoditi itu kan pasti ketika krisis datang artinya itu kan basic needs ya. Basic needs. Semua butuh makan, semua butuh minum, pasti akan balik lagi ke situ. Ketika 98 kan krisisnya kan ya kita tetap makan gitu loh. Tetap bagaimanapun lu tetap makan. Krisis kayak apapun lu pasti tetap makan. Lu krisis kayak apapun basic needs lu butuh. Nah, lu konsentrasi di situ aja dulu. Gimana maksud gue gini, gue ngebayangin ya yang muke-muke kayak kita gitu nggak berguna gitu kan, terus apa artinya gue harus mulai ngangkat galon gitu ya, aku atau apalagi gue mesti ngangkat karung beras gitu ya, atau gimana sih gimana? Sering kali kalau kita mau mulai sesuatu yang baru itu kan menakutkan ya. Mikirnya susahnya doang gitu. Sebenarnya lu tinggal jalanin. Nah, kesannya gampang nih gue ngomongin, gue tahu pasti akan kontroversial banget. Lu mah enak jalan, lu udah tahu caranya. Nah, kalau lu nggak tahu caranya mulai dari mana, lu tanya sekeliling lu, coy. Sesimpel itu. Lu punya mulut. Contoh misalnya lu tinggal di rumah, depan lu pasti ada tukang aqua. Kalau lu pengen jadi kayaknya asik juga nih jadi agen aqua, lu tanya, Pak, ini ngambilnya dari mana, berapa banyak, ini konsinyasi apa jual putus. Hal-hal simpel aja lu tanya mengenai bagaimana transaksi. Ngobrol dulu, transaksi lu berlangsung. Jadi mereka bertransaksi itu gimana caranya, lu pelajarin. Dari sekarang, gak harus langsung lu, oke gue punya duit, gue akan bikin langsung. Misalkan kayak kemarin gue kasih contoh laundry kan ya, gue akan beli mesin laundry, gue akan beli. Gak gitu juga gitu. Jadi lu tanya kanan kiri lu gitu. Kayak gue yakin lu bikin apparel gini, lu pasti nanya-nanya dulu kan. Iyalah. Kan lu bukan orang fashion awalnya gitu. Lu pasti nanya-nanya dulu, itu ada proses gitu. Jadi tanya aja dulu. So it starts with dapetin knowledge gitu. Gue buka sesuatu boleh gak tentang dari yang fashion ini? Apa tuh? Boleh. Yang mana? Gue sih mau aja, mau banget gue. Dia nanyanya ke gue. Memang ternyata perancang busananya memang Rene Gunawan. Alhamdulillah selama ini dipanggilnya Rene Yunas. Udah nggak tahu, pasti nggak tahu itu zaman ya. Kapan itu ya? Nggak tahu, kamu nggak tahu. Preview Google ya. Intang Yunas. Apa nama brandnya apa? Preview.
Itu gue juga gak tahu. Ada preview by Itang Yunas. Sumpah lu. Bukan tahu lagi. bukan Rene Lawalata. Ya kenalan Utang Yunas ya. balik lagi Balik gitu. Sorry, Kayak sorry. contoh, dan ketika lu cari tahu dulu gitu, yang lu mau lakuin apa, mulai dari apa, bisanya apa ya gue ya. Gue misalkan contoh bisanya, banyak orang minta nasihat sama gue. Ada temen gue yang bikin bisnisnya itu pure online, itu cuman ngasih nasihat. Ngasih nasihat. Sumpah lo. Sumpah nggak bohong gue. Gimana? Jadi dia cuma ngasih nasihat, orang-orang curhat ke dia. Terus Jadi ini kayak temen. Terus dia dibayar gitu. Temen gue. Dia dibayar? Junior gua. Bukan dia merasa jadi teman gitu. Enggak, jadi dia buka kayak semacam Konsultasi. online konsultansi Counseling. untuk anti suicide. Oke, berarti yang nanya tuh udah separah itu orang-orang Iya. sampai pengen bunuh diri ya. Ada kayak gitu. Dan it works maksud gue. Undang. Wih, gitu. keren itu, gue belum pernah. Udah lama sih gue nggak ketemu lagi sama Iya. beliau ini. Anak perempuan, junior gue. Soalnya kan angka-angka bunuh diri kan sekarang lumayan naik juga tuh. Dan itu Stres. jalan gitu loh. Iya. Dengan turunan-turunannya. Tapi itu it's by process. Mana ada sih orang kepikiran kayak gitu? Is it boring business? Menurut gue ini boring. Mana ada orang scalable nggak? Kayaknya nggak deh gitu kan? Karena it's a very personal touch kan. Ada lagi satu. Gue kalau bikin sesi itu selalu kan ujungnya dibilang bikin ini dong, bikin ringkasannya. Gue bilang, lu tadi nggak dengerin gitu ya. Akhirnya dan model-model kayak gue kan malas banget gitu ya. Udah ngomong suruh nulis gitu, aduh malas banget deh. Akhirnya gue kerja bareng. Ya ada namanya namanya, aduh lupa. Yasmin. Oh, Namanya Yasmin. Kenapa dia? Dia graphic recording. Oh, ada tuh Graphic jabatan recording. itu tuh. Graphic Graphic recording. recording. Jadi setiap kali gue ada bikin acara dia datang, terus dia kerjaan dia kayak seolah-olah bikin notulensi Summary gitu deh. tapi gambar. Wah, gila, Nanti keren. gue kirim ya. Nanti gue kirim gambarnya supaya bisa ditampilin di sini. Nah, ini salah satu bukti start with yourself kan Iya. sebenarnya. Gitu. Dan dia arsitek. Oh, Gitu. no wonder. Bukan ilustrator. Bukan arsitek, cuman dia mendapatkan, dia bilang ini bisa jadi dapat pemasukan tambahan. Dia baru nikah Ah. jadi mualaf. Masya Allah. Allah. Keren. Nah, terus Gila. itu satu, starting Iya, with iya. yourself. Jadi Bisa lo Penting. tuh sebenarnya gini, kan sebagai coach gitu gue sering ketemu orang yang bahkan nggak tahu bisanya apa gitu Ndri. Karena kita ada di kultur yang bisa tuh kayaknya lo harus sudah punya sertifikasi. Bisa tuh Iya, kayaknya lo harus itu loh, itu lo banyak harus banget sudah loh. kalau Derry tuh udah mentas banget gitu. Iya, Itu iya. kalau itu kan Derry sekarang, lo semua nggak pada tahu kan Derry dulu kan. basisnya Iya kan yang waktu gimana dia dapat jam-jam mati siaran gitu Iya. kan. Yang dia Gila, ngapain gue jam di 2 sini. malam kali gua. Iya, Iya juga Maksud sih. gue gini, tapi kan proses ya. iya dan tolong dibantu deh buat Derry juga, buat lo juga gitu Nri. Definisikan bisa tuh apa, karena jangan-jangan problemnya bukan lo nggak bisa, tapi lo terlalu apa ya bahasanya, terlalu rendah diri untuk mengatakan lo bisa sebenarnya. Gini, karena segala sesuatu itu pasti ketika kita ngelakuin ada feedback kan. Hmm. Kalau misalnya lu ngerasa bisa, lu lakuin ada feedback, itu bukan judging bahwa lu nggak bisa, tapi you have to do it better aja. Ini mindset ini yang menurut gue penting ketika lo mau mulai sesuatu yang baru, terutama untuk boring bisnis ini. Ya berarti artinya terbuka luas banget ya, mulai dari nasi goreng lo enak banget tuh kan bisa ya kan? Serius. Ya kan, apalagi Nih. suara lo enak banget jadi talent. Gue punya Voice contoh satu talent, lagi. kan? Oke. Iya, gue punya contoh satu lagi. VO voice over talent. Iya, ini saudara gue sendiri ini. Saudara gue sendiri. Dia bikin makanan sehat untuk dikirim ke kantor-kantor. Mulanya dari mana coba? Mulanya dari cuman kok kayaknya makanan sehat yang lu bawa enak ya? Oh, dia bagiin itu, tester. Enggak, Enggak, bukan. jadi orang mengicip makanan yang Oh, dia nyicip. bawa. Gue malah ada satu gue udah lama nggak ketemu dia, tapi dulu itu dia dan istrinya bisnis untuk makan siang kami semua. Tahu nggak gara-garanya apa? Karena kita selalu lihat makanan siang yang dia bawa tuh paling epic. Yang lain kan pada cari makan, pusing, aduh. Dan lo tau kan, lo makan apa? Terus kayak yang, aduh banyak banget pilihan, tapi juga akhirnya nggak tahu. Sementara dia tuh tinggal buka, ya. Terus pas dibuka tuh udah dapet semua, terus bagi dong. Dan akhirnya lo mau, ya udah dibikinin gratis sekali, 2 kali. Akhirnya seluruh kantor, Gile. ya itu ekstrim sih. Tapi puluhan bro, every day. Puluhan. Beli kalian. Belilah. Kan gini, termasuk bos. Para bos tuh beli. Wow. Oh, berarti nggak dimanjakan juga ya dengan makan siang gratis ya? Iya, diam 3 detik.
Gila bahaya banget. Gue nanya kenapa hening. Bahaya Bukan. banget. Bukan. Enggak nih kok hening banget. Oke, Sebentar, terima kasih. sebentar. Kita berlepas dari sini. Kita pengen Lo hidup kenapa? soalnya kan. Dia baru ngomong 98 di awal terus dia ngomong makan siang gratis. Maksudnya apa sih? Ya karena ada foto orang itu. Enggak gini. Gila sih. Iya karena emang ada foto temen lo itu kan sosmed kan. Bintang 4 nggak boleh loh gitu. Allahu Akbar, tajam banget langsung ke situ. Gue lupa ya kalau datang ke sini tuh gue harus siap-siap ya. Nggak gini. Gue cuma bilang orang kan, gue kutip dari bahasanya Panji Pragiwaksono, mentor gue di radio gitu ya. Artinya kalau lo ngerasa teman, ya lo bantu dia, support. Ya lo harus beli. Nggak ada harga teman gitu istilahnya. Justru kalau memang ternyata calon pembeli lu adalah teman, ya lu harusnya ngasih harganya malah naik bukan turun. Iya. Yang namanya teman ya lu, kalau lu ngaku teman ya karena lu support. Nah, yang kedua adalah ketika biasanya mentalnya mungkin gratisan apa segala macam, ya khawatir kan jadinya kan nggak hidup ya, nggak berkembang, nggak maju-maju gitu kan, modal begini. Sementara mohon maaf ya, gue harus katakan bahwa ini bukan gue yang ngomong, tapi Nabi kita tercinta gitu. Nabi Muhammad SAW gitu dengan melarang atau haram minta-minta yang kayak gitu-gitu kan, khawatirnya kan balasnya ke sana coach. Khawatirnya gue lihat, wow ini hidup banget ya, bahkan ternyata beli pun juga bisa gitu loh dengan dia tahu harusnya ke audiensnya siapa gitu. Iya. Jadi konstruksi bahwa bisa apa tuh luas banget ya sebenarnya. Luas banget Mas. Dan kawan-kawan kalau lu ngelihat ada orang yang di sekitar lu udah mulai bikin usaha, ya tadi yang Derry bilang, jangan lu tekan dengan minta gratisan, justru lu mungkin harus kasih insentif lebih karena dia udah berusaha mencoba gitu kan. Iya, dan dengan menurut gue juga penganut itu, kalau ada temen yang bisnis, gue pasti akan coba dan gue kasih harga temen. Harga temen tuh harus lebih tinggi kalau gue yang beli. Gue jadi teringat satu lagi, tau gak, boleh gak nambahin dikit? Jangan. Ada temen gue yang akhirnya udah lama sih, dia tau gak ngapain, anak FE juga, anak dari kampus gak jelas itulah ya. Itu tau gak dia bikin bisnisnya apa? Apa? Ikan, ngurusin ikan hias. Tapi dia akhirnya punya kayak makelar ikan hias yang bagus-bagus gitu, tau gak? Sebentar, dia yang ngurusin maksudnya? Jadi awalnya dia akuarium, ngurusin kolam gitu. kan dia suka, terus ada gue pengen beli buat temen gue dong gitu. Akhirnya dia pilihin, dia ini, akhirnya dia urus. Oh jadi maklar tapi itu duit gede Pak, itu duit gede banget komisi Pak. yang besar gitu ya. Terakhir gue ketemu, dia tuh ngurusin ikannya orang-orang dahaf gitu, tau gak, yang arwana. Bukan cuman itu, yang akuarium yang warna-warni ikan yang lucu banget itu. Ada yang air laut, ada yang air tawar gitu. Nah itu maksudnya gini, lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, kenapa lo nggak ke IPB aja gitu? Jadi jangan menyempitkan pilihan lo dari jurusan lo. Iya benar. Manusia nggak jelas di samping gue yang gue sayang banget, adik gue satu nih. Coba menurut lo apa kira-kira? Dia di asosiasi fintech gitu kan? Fintech tahu pendanaan apa segala macam. Iya kan? Terus dia sekarang ngomongin bisnis. Kira-kira apa backgroundnya? Keuangan kan? Iya. Enggak. Atau terus engineering. Ngapain lo ngurusin Nggak keuangan? tahu kan, bener kan? Jadi emang dosa kok ngurus gitu. Coba lu sekarang di mana aktifnya? Gue aktif di asosiasi fintech, di AFPI. Terus gue juga aktif, gue punya bisnis juga, salah satu boring bisnis itulah gitu. Gue punya kontraktor kecil-kecilan dan desain kecil-kecilan. Tuh sipilnya kena tuh engineeringnya. Iya. Desain. Kamu ngurusin bantal, kamu ngurusin deluk, sipil tuh nggak ngurusin itu. Gitu ya. Emang iya. Lu lihat lucu-lucu kan buat anak lu tuh. Iya. Iya kan, coba deh. Ini dia. Coba roomnya didekor sama dia. Oh ya. Lucu. Dia terus bikinin bantalnya, bikinin segala macam. Nggak laki banget. Nggak fintech banget. Kayaknya gue kena lagi dah. Jadi gitu aktifnya. Ya? Jadi jangan membatasi diri gitu. Cuma kan nggak mungkin langsung main ngegas-ngegas aja kalau dia nggak punya ilmunya. Justru gue sangat amat tidak menyarankan gas-gasan. Lu mulai dari yang kecil lah gitu. Dari yang kecil, makanya nggak bisa tuh langsung dapat, misalkan sekarang maaf nih, rata-rata gaji orang berapa, 10-15 juta. Lu mulai pertama 3 bulan pertama lu dapat 15 juta juga dari bisnis itu mustahil. Pasti mulai dulu dari yang kecil. Kenapa? Karena lu akan belajar yang namanya boring business. It's all mostly in operational habisnya. Karena ini bisnis yang sudah ada dari dulu sampai sekarang. Orang banyak matinya di operational gitu. Berapa besar sih yang harus dianggarkan, Dri, kalau mau mulai kayak gitu tuh baiknya? Gue bukan mau mematok ya, tapi rata-rata pengalaman gue ngobrol sama orang, bantuin orang dan dampingin juga, itu rata-rata bisa
paling ya 5 jutaan lah gitu. 5 Tapi juta? ada yang Mulai dari 5 tapi juta. ada yang Apa? banyak. Tapi ada yang mulai dari 500.000 loh. Apa sih reseller? Iya, dropshipper, reseller. Oh. Mulai dari situ dia nggak ngerti dia mau apa, yaudah deh gue coba aja deh, kan gue seneng pakai daster nih. Daster, gue seneng daster. Lu Dia seneng pilihin pakai daster. daster, bro? Bukan gue, temen gue, saudara gue. Dia Ini jualan baju, daster. Nggak, bentar, baju Majid gue nggak lo custom kan jadi panjang sampai lutut kan? Enggak. Oh, enggak ya. Gue custom buat perut gue. Muat perut gue aja nih. Gue pikir sampai se-fetish itu gue pikir. Nggak, tapi gue banyak melihat di sana, lu mulai 500.000, 1 juta aja tuh udah bisa. Karena sekarang udah banyak yang online kan. Tapi kalau lo pengen boring bisnis yang bentuknya kayak tadi gue bilang kayak laundry. By the way, dropshipper dan reseller juga termasuk boring bisnis ya. Karena itu hanya itu begitu aja kan gitu. Oke. Nanti kalau lo mau yang lebih luas lagi itu lo kembangin sendiri sesuai dengan jalur hidup dan pengalaman lo lah gitu. Tapi lo mulai starting smallnya itu it's all about operation. Lo kayak packagingnya gimana, terus lo bagaimana caranya stok barang. Begitupun misalkan gua langsung lempar lagi, misalkan lo ke agen gas, agen beras. Itu kan lu harus mikirin stoknya yang rapi, nggak kemakan kutu apa segala kayak gitu-gitu kan. Itu tuh dipelajarin sebenarnya. Terus deliverynya jam berapa aja itu dipelajarin. Nggak semerta-merta lu cuma punya uang 5 juta terus lu ambil gitu terus itu jalan sendiri, nggak bisa gitu. Ceritain Itu lagi problemnya. nih. Ceritain lagi temen lo yang apa yang salon sama yang laundry deh. Oh. Dia mesti denger. Salon. Itu epic banget. Kenapa? Gue kalau ngebayang salon tuh kan di mall gitu ya. Terus Iya. gue bilang dasar lo borju. Dimarahin sama dia. Gak kayak gitu lagi mas. Maksud lo salonnya gak kayak gitu. Tapi cok lo deh. Gimana? Jadi- Lo deh. Gue punya teman lagi shout out Siska ya sama Cahya. Mereka ini hebat banget. Mereka punya beauty clinic yang high end, tapi mereka juga punya salon-salon yang low end. Oke, Menarik. high end berarti Definisikan mall. nih. Nggak harus mall, kayak di Tebet juga bisa, Bintaro sendiri. bisa, di ruko-ruko yang keren-keren gitu lah bisa. Stand alone gitu ya. Stand alone juga Oke, bisa oke. gitu. Terus Terus ada juga mereka punya salon yang untuk low end-nya, low end market. siapa Terus- yang mau nyalon market bawah, Dri? Nah, persis banget pertanyaan gue juga gitu. Mereka bilangnya gini, semua orang ibu-ibu tuh mau cantik, cuma modalnya aja beda. Jadi kita provide itu. Berapa untuk ke salonnya? Nah, ini gue juga disclaimer ini menurut mereka ya. Jadi kayak apa namanya ampul-ampul untuk pemutih gitu-gitu, itu untungnya itu bisa 200% Pak. Ah, masa sih? Sumpah, ini Harga menurut jualnya mereka. berapa? Lalu harga Harga jualnya jual berapa? Harga jual kemana? Ke klien? Ke marketnya Ke langsung. marketnya itu di bawah 100.000. 100.000 sampai 150.000 lah paling mahal ya, karena ada grade-grade itu mereka di itu. Tapi ke salon itu sendiri bayar berapa orang itu? Ya itu segitu. Mereka dapat itu jauh lebih di bawah dong berarti. Oh iya pastilah. HPP-nya pasti kan Iya. jauh. Iya, tebal banget Pak Laku untungnya. nggak laku? Ya nggak mungkin nggak laku karena ibu-ibu yang sekarang nih misalkan yang belanja atau yang tadi yang UMKM gitu kan naik motor kan panas macam. Mereka pengen terawat juga Pak. Marketnya tuh gede. Dan mereka tuh nyari tempatnya itu bukan nyari tempat-tempat di ruko-ruko yang keren-keren gitu, enggak. Nyari tempatnya tuh yang deket pasar pasar yang deket di Ciledug tuh apa namanya? Cipadu. Nah, ya, kayak gitu-gitu tuh. Bahan-bahan tuh. Iya, oh kayak yang gitu-gitu. cawan. Canda. Salon di Cipadu. Banyak yang low end gitu. Sumpah. Dan itu untungnya tebel banget loh Pak. Gitu. Oh ya. Der, lo kan punya apa? Kasih solusi bisnis apa? Circle apa? Kasih solusi bisnis club. Aktifin aja. Iya juga itu nih. hampir 10.000 membernya. Jujur loh dalam hal ini gue belajar dari mereka sebenarnya. Dari Siska sama Cahya ini. Luar biasa mereka loh. Ini idenya terus kayak Kalau itu gimana? Si apa? Laundry itu. nah, kalau si laundry ini dia ini juga kocak nih. Ini orang si Rija ini dia tipe orang yang tadi nggak tahu mau ngapain sebenarnya. Nggak tahu mau ngapain. Dia cuma gitu-gitu aja kerjanya. Terus ya udah lu bikin laundry deh coba. Oh ya boleh laundry gitu kan. Dia ada tabungan gitu. Tabungannya waktu itu cuma mulainya dari 3,5 juta. Cuma beli 1 mesin cuci. Udah itu dia sendiri dulu itu. Dia sendiri terus berapa 6 bulan kemudian Andri bagus Andri ininya Andri beli lagi. Jadi dia tuh bener-bener nggak ngambil untung gede. Jadi dia hidup tuh cuma berapa ratus ribu per minggu gitu dari hasil itu. Akhirnya dia nambah orang satu dari teman nongkrongnya dia, teman main game apa tuh dulu tuh yang di warnet tuh. Iya CS lah atau Ya itu apalah Iya, itulah iya, gue. iya. Itu dia, lu mau nggak bareng gue, tapi lu jangan kurang ajar sama gue kayak gitu. Jadi kayak dia menggunakan itu gitu. Dan akhirnya nambah lagi. Penderitaannya emang sama Pak. Kayak selama
kayak 2-3 tahun itu dia nambah cabang dulu dikit-dikit. Satu cabang tuh kecil-kecil, ada yang cuma 2 mesin, ada yang cuma 1 mesin, kayak ada juga deh, ada yang 3 mesin. Sekarang udah 20 sekian cabang, udah 27 apa? 20. Sumpah nggak bohong gue. Dan itu ada yang satu cabang itu udah 8 apa 16 mesin. Allahu Gede banget. Akbar. Karena marketnya apa ya, konsumtif ya kalau di menengah ke bawah ya. Iya. Konsumsi dan memang pasti Iya, dibutuhkan iya, kan iya. itu basic banget. Basic benar. Sekarang lu misalkan Dan gini, lu cuci pakaian kan pasti ya. Iya. Iya. Dan Kayak orang menengah ke bawah kerja tuh, gitu kan. iya, orang menengah ke bawah kan gak kayak rumahnya Pak Dery kan, gede. Apa? Terus ada ini, mereka juga pengen baju mereka bersih. Lu udah pernah ke rumah dia? Asumsi aja sih Pak. Jarak antara pagar rumah Iya. sama pintu rumah itu lo jalan 2 hari 2 malam. Rumah gue di IKN kali ya. Mau diaminin gak? Ntar gue jauhan sini aja. Jauh. Itu kayak gitu dan setiap dia mau nambah cabang dia konsultasi sama gua dampingin gitu loh, starting from. Jadi memang journey-nya tuh ada. So, kalau lu mau mulai gua mau dapat pendapatan sekian nih tambahan. Pendapatan tambahan selain pekerjaan gua, kalau misalkan nanti gua kenapa-napa sama pekerjaan gua, lu nggak bisa mulai ketika lu nanti udah kelihatan lu kenapa-napanya baru lu mulai, nggak bisa. Oke. You start from now, man. Oke. Gitu. Nah, tapi kan ada istilah gengsi ya. Dulunya dia pernah kerja di perusahaan-perusahaan yang memang startupnya luar Dia nyindir biasa. gua lagi kayaknya nih. Enggak, Gimana ya? enggak. Pokoknya begitu. Iya. Nah, yang susah dilawan kan itu. Kalau nggak ada cerita atau media berita tentang orang rela jual ginjal demi iPhone kan? Iya. Iya kan? Nah, maksud gue gimana cara Ini lo ngelawannya? mengada-ada ya? Bener. Ada, Lo Mas. buka. Ada, coach. Serius? Ada. Orang pengen naik statusnya. Sekarang tuh eranya begitu. By the way, ginjal kan 2 ya. Kan masih ada Bisa satu. satu. Aman. Iya kan? Kalau satunya udah kepake buat iPhone 16, lambung kali. ya. Lambung. Dikecilin. Selesai udah langsung. Terus ngelawan gengsinya gimana? Iya kan? Si sebenarnya- Kosiden nih. Ada sumpah, potong lambung ada. Meli gue selalu lihat. Ada. Sebut nama lagi. Emang Hancur, udah konsumsi hancur. publik. Iya. Boleh, beliau kan potong lambung. Anggota dewan yang terhormat lo, hati-hati. Iya, makanya kan ini kan fakta, Pak. Iya. Fakta. Nah, Ngelawan gengsi gimana? iya gimana dong maksud Gini, gua? jadi gini, gengsi itu kan biasa terkait sama lifestyle. Yang sering gue temuin tuh kebalik, Pak. Yang sering gue temuin itu bukan gengsi karena dia nggak mau bisnis itu, bukan karena itu sebenarnya. Sekarang tuh yang sering gue temuin karena gengsinya udah ketinggian karena lifestyle dia tinggi. Dia mau mulai itu kayak aduh gue bisa nggak ya? Iya, Nanti maksud gue gua harus masuk ke bawah-bawah. Jadi kayak nggak mau kotor tangannya. Iya, dan Penyakitnya tuh kelihatannya di kan situ. dia kan sebelumnya kan kalau pas meeting kan selalu pamer lanyard kan. Dia pernah kerja di mana, dia lagi kerja di mana, Iya. warna oranye, warna Iya. hijau, warna biru gitu kan. Nah, itu tiba-tiba pas tahu tentang posting rokok kecil buka laundry kan, gengsi. Gengsi, sumpah. Itu Iya kan? itu Terus juga matinya di situ. Isunya pasti itu. Kayak sekarang anak-anak muda suruh tani gitu. Ya ogah lah, ngapain gue jadi petani? Iya. Kalau obat gengsi sih menurut gue cuma satu. Apa tuh? Makan aja, makan tuh gengsi gitu kan. Jadi paling gampang begini. Dengan gengsi, lu bisa makan apa? Dengan gengsi, utang lu nambah kan? Gitu kan. Iya, Dengan gengsi, hidup lu sebenarnya susah. Masalahnya gini, coach. Anak-anak muda sekarang termasuk gue itu biasa nutupin rasionalisasi dan logika dia dengan apa yang dia alamin sekarang, dengan perasaan dia. Aduh, gue lagi nyaman begini, udah gini dulu deh. Itu tuh begitu sekarang. Ya emang itu musuh ya. Jadi gimana yang ngelawan? Gue tuh dulu zaman gue masih ngelit startup ya. Itu anak-anak gue itu ada yang dia itu punya ternak lele, Pak. Nah iya kan kayak gitu kan. Itu tapi bagus startup kayak ya? gitu. Heeh. Oh, Nggak oke. guanya yang startup. Oh, oke, Dia oke. kerja di startup gua, tapi dia bikin bisnis lele. Dia ternak lele. Gitu. Ada juga teman gua nih, dia punya sawah di Kerawang. Nah, yang kayak gitu-gitu gua salut tuh. Dan dia begitu gue cerita, iya gua kecil-kecilan, Dri, gini. Lo dapat berapa sebulan? Ya sekitar 7 jutaan. Buset, gede lah itu gua bilang. Gede loh. Dia nggak ngapa-ngapain berarti gitu. Dia ya setup sistem lah di situ. Gue bilang, lu gimana caranya kok bisa kayak begitu? Ya mulai dari kecil dulu lah, gitu. Sepetak dulu, apa dulu. Nanti bareng ada orang di sana. Karena kan gini, risiko operasional itu tinggi banget. Ada preman, ada pencurian, ada sabotase. Nah itu lu harus pelajarin itu semua. Makanya lu nggak bisa mulainya itu nanti lu berharap dengan kepintaran lu yang ada lu di perusahaan, lu bisa jalanin bisnis lu juga. Beda, Pak. Gitu. Mungkin nggak kalau kembali ke si gengsi itu tadi, gaulan lo aja yang problem. Jadi lo merasa gengsi karena lo iya. butuh gaulan itu kan. Lingkungan ya. Iya. Jadi kalau lo ganti, maksud gue gini, si temen lo
tim lo dulu yang jualan lele, gue yakin dia punya gaulan yang sehat gitu sehingga dia merasa itu nggak masalah gitu. Bisa jadi kanan kiri lo itu yang merasa istimewa, sibuk menakar lo, dan lo selalu merasa harus ditakar, akhirnya bikin lo keputusan lo jadi nggak asik gitu. Bisa karena gini, kan? Lo tak tahu aja ya. Nih gue pengen kasih tau nih ke viewer semua nih. Begitu dia cerita dia punya lele segala macam, orang-orang yang gengsi itu tuh iri loh. Iri dalam artian gila ya, coba gue begitu, gitu loh. Sebenarnya dengan lu memiliki sesuatu bukan sekotor tuh bukan artian dosa ya, maksudnya sekotor apapun, kayak lu kan lele kan kotor ya, bertani kotor ya, gas laundry kan kotor ya. Itu orang mandang itu, walaupun dia orang itu suka minum kopi-kopi yang di luar sana dan nongkrong-nongkrong, itu buat mereka kayak wah keren ya, andai gue juga kayak gitu. Ya makanya mulai sekarang gitu kan. Ya itu gue ngerasain sendiri. Sampai akhirnya di kantor gue tuh ada sharing session mengenai lu bisnis apa di luar sana gitu loh. Ayo lu jangan sampai identitas lu itu adalah pekerjaan lo doang. Meskipun dia juga harus pusing bagi waktu dengan dia ngantor sama dia punya bisnis. Harus dong. Kalau enggak habis sama gue juga kan waktu itu. Iya. Harus. Dan dia salah satu top performer di kantor. Sebenarnya bisa dikolaborasikan ya? Coach ya, bisa dikolaborasikan. Kan lu punya fintech syariah tadinya. Tadi Nah, fintech biasa gue, makanya kan gue keluar. Iya betul. Nah artinya kan lu punya satu networking atau apapun itu. Kan yang lagi nonton kan, oke, ini udah di titik obrolan yang oke, iya siap, Bismillah deh gue deh menghadapi mungkin krisis atau mungkin menghadapi kayak gila sekarang udah penat banget ya dituntutnya ini itu di perusahaan startup inilah, karena mereka sekarang udah profit banget kan ngejarnya kan, karena udah pada buntu tuh gara-gara startup winter kemarin kan rusuh banget nih sekarang. Yes, betul. Nah maksud gue di titik yang namanya gue mulai, tapi misalnya kepentok modal, maksud gue lu bisa nggak? Nih kalau nggak gue kawinin sekalian nih sama penonton semua. Nyambung sama yang pangan kita juga kan. Buat lo punya lahan berapa, buat lo punya skill apa, buat lo punya apa segala macam kita kolaborasikan. Anyway ini di luar obrolan. Mau jadi pengecer juga. Iya. Ya reseller apa segala macam. Nah, lu punya wadah nggak? Atau mungkin lu bisa mempertemukan? Karena lu kan sebelumnya kan mengagregasikan antara pemilik uang dan pemilik usaha nih. Ya kebetulan kan gue sekarang juga aktif di asosiasi ya. Gitu. Menurut gue itu sesuatu yang sangat bisa dilakukan sih. Let's talk. Dan kita mau buat program seperti apa? Bapak-bapak yang ada di sini. Dan gue rasa dengan pemerintah sekarang ingin menggalakkan produktif itu, UMKM itu naik. Hilirisasi itu? Bukan hilirisasi, UMKM. Beda lagi. Oh iya. Kan iya. 70% ekonomi Indonesia ditopang oleh UMKM. Ini gue ngomongin data, nih keuangan gue keluar nih. Oke. Dan Indonesia itu ada sekitar 60-70 juta UMKM. Iya. Dari 60-70 juta UMKM itu, gap pembiayaan yang dibutuhkan yang belum bisa difasilitasi itu sekitar 1.200 sampai 2.000 triliun per tahun. Nah, gila kan? Nah, padahal UMKM itu penopang ekonomi kita. Nah, menurut gua kalau misalkan bapak-bapak yang ada di sini, teman-teman semua mau berpartisipasi, yuk kita sama-sama jadi pebisnis, sama-sama jadi UMKM. Gua akan melakukan peran gue juga untuk bagaimana caranya semua pihak bisa berkolaborasi. Oke, berapa dari Saudara kebutuhannya? Dana tadi berapa triliun? Antara 1.200 sampai 2.000 triliun per tahun gapnya pembiayaan yang belum bisa dibiayai oleh lembaga jasa keuangan konvensional yang selama ini ada. Saat ini berapa yang udah coba dikeluarkan? Ya itu masih gapnya. Gapnya segitu. Jadi misalkan nih ada kebutuhan, kebutuhannya sekian, terus difasilitasi oleh pinjaman-pinjaman oleh bank, multifinance, fintech, segala macam. Sisanya yang belum itu sekitar 1.200 sampai 2.000, tergantung siapa yang research ya, itu beda-beda. Gue terpikir ide gini aja supaya ada follow up. Sekarang tanggal berapa? Ini kan hari Ahad kan 28, nanti. Mas. Ini kan kawan-kawan ini kan juga muternya pasti Ahad kan. Iya, ini tiap Ahad yang kan. coach kasih solusi. Kita kasih link di mana kawan-kawan yang tertarik ya untuk memulai dan bisa berbagi story-nya, nanti bisa taruh di link itu. Dan di link yang sama nanti 1 bulan dari sekarang lo datang lagi. Kita bahas yang udah masuk. Jadi kayak semacam Google Form aja. Mereka kirimin aja nanti apa ya, berarti biar Andri aja ya? menurut gue gini, ya, Andri yang tahu yang dibutuhkan informasinya apa. Dan beberapa kisah yang dalam sebulan kan cukup testing kan sebenarnya. Iya. Maksud gue gini, kalau lo mau
Kalau lo mau 1 juta 500.000 5 juta mestinya masih bisa dalam kapasitas lo. Ya kan? Abis itu kalau lo merasa ini bisa di elevate dan lo butuh dukungan dari fintech syariah atau dari manapun, dan salah satu opsinya adalah kasih solusi pangan yang stay tune juga. Kita obrolin aja di situ. Iya itu Ya. maksud gue. Oke, boleh. Jadi Boleh. nanti Menurut kita gue buka. ini sebuah inisiatif yang bagus sih untuk mengenerate teman-teman supaya nggak 2 dimensi aja hidupnya gitu. Dan lo yang sekarang menyimak, menurut gue yang bisa dilakukan adalah mulai observasi itu, nggak cuman lo taruh di kepala lo, tulisan di HP lo yang lo juga nggak buka lagi, taruh di kolom komen di sini. Ya, untuk tahu lo berkomitmen untuk explore yang ada di sekitar lo apa, dan kawan-kawan yang bisa saling melihat dan saling mengomentari. Betul. Lo Ya, lihat bagus, komentar-komentar yang lain, siapa Bagus tuh bisa saling menunjang. Kalau lo udah mulai serius, isi Google Formnya. Nanti kita akan bahas. Gitu. Keren. Dan Ngeri ya? Iya. Ngeri Dan nih, sebenarnya Coach Rene. iya, dan sebenarnya kalau lo, tapi ini gue nggak tahu ya. Ini hanya dari idenya beliau aja, keren menurut gue. Tapi untuk pengeksekusiannya nanti tinggal tanyakan sama Coach Rene, karena kayaknya beliau takutnya nggak punya hak di situ. Yaitu sebenarnya bisa telepon Caimin atau ngundang Caimin. Nggak serius, ini Caimin punya program kemarin bagus. Oh, Dia kan beliau ngasih mimpinya ya tadinya ya. Ngomong kok di debat cawapres 5% dari APBN itu buat UMKM, which is kalau dari 3.000 berarti 150 T buat UMKM, dan programnya urutannya kan detail banget tuh untuk membantu. Tadinya begitu. Nah, gue nggak tahu, nanti kita lihat nanti ke depannya siapa yang menjadi cawapres juga kan, apakah program itu bisa berjalan apa enggak. Karena gue coba dalami programnya dari sisi 150 T itu buat UMKM tuh asik-asik banget. Nggak cuma permodalan, tapi banyak deh bantuan. benar, pengembangan kan, dana Itu. pengembangan juga penting, Pak. Karena aspek untuk kita ngejalanin usaha itu kan nggak cuma uang, Iya, Pak. iya, iya. Ada marketing, operation, risk, mau segala macam. Dan bagusnya program beliau, gue nggak tahu ya. Ini nggak maksud kemana-mana ya, tapi gue cuma gara-gara misalnya program beliau. Gue agak hati-hati nih ngomong ini. Gue pernah diajak keliling kampus, keliling Indonesia gitu ya, terutama kampus. Dengan katanya visi misinya adalah, ini gue sama Renat pemikirannya sama tuh, Ben, gue sama dia lagi sama nih waktu itu. Yang untuk hal kasus yang mau gue ceritain ini. Lu ngapain jar keliling-keliling, kata Renat begitu, partner gue anyway, dikasih solusi. Terus abis itu gue bilang, memang gue ikut program membersamai program gitu ya, seseorang untuk menciptakan dan mentargetkan UMKM baru gitu. Maksud gue ngapain lu jadi penuh-penuhin lapangan? Itu dia, gue udah nyampein juga ke penyelenggara. Jadi kan melahirkan, sebentar nih orang ketawa-ketawa ya, tendensi banget. Sebentar, gue lagi cerita, Coach. Gue tahu ada di kepala lo siapa gitu. Tapi maksud gue, target 1 juta UMKM baru, target ke kampus wirausaha baru, sampai akhirnya dikerucutkan dengan ke divisi khusus wirausaha. Anyway, nah ngapain gitu? Sementara ini kan 68 juta UMKM. Kenapa gak eskalasi aja? Bukan buat yang baru, tapi kembangin dan naikin dari yang kecil ke menengah, dari yang menengah ke besar. Gua setuju banget. Iya kan, yang besar juga jangan dikecilin gitu loh. Maksudnya kan, makanya kan nyambung tuh, ada slogan, gua nggak tahu Coach Rene mungkin tahu nih slogannya datang dari mana gitu ya. Membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar gitu. Anies Baswedan. Iya, maksud gue itu. Nah, maksud gue ini kan kalau digabung dengan program 2 yang tadi, gimana caranya mengecilkan, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar, plus program tentang 150 T buat UMKM, dieskalasi loh, bukan yang baru loh ya. Iya, itu masif. Makanya pas gue liatin kemarin Caimin, bukan yang baru ya, eskalasi ya. Dan gue ketemu lagi satu orang cewek di, nama akunnya gue lupa UMKM apa gitu ya, tentang demand sama supply. Demand sama supply kan kayak konsumtif itu 102 juta orang, oke? Demand, supply-nya 68 juta orang. Ngerti gak sih maksud gue? Jauh banget. Iya kan? Nah, ini dikembangin ke atas, ini kan jadinya nggak tubrukan dengan iya kan? Gue berharap kayak gue mau beli ya, tapi pembeli gue juga udah lebih banyak, suplainya sedikit gitu. Maksud gue dikitnya kan harusnya disebar nih. Ada yang udah mulai naik ke atas, naik ke atas. Jadi kan ngembang tuh jadinya tuh. Maksud gue itu kalau program menurut gue bagus kayaknya banget. menurut gue gini,
ragam dan variasi juga kita lihat aja sebarannya. Dan menurut gue ini bagus ditaruh di Kasih Solusi. Komen-komennya lo bisa aja hasil observasi lo atau yang lo udah jalanin atau yang lo temen lo jalanin. Kami butuh sebanyak-banyaknya kisah-kisah sampel-sampel. Tadi kan lo denger ikan hias, makanan banyak banget ragamnya. Ada yang buat makan di kantor dan segala macam. Coba diisi aja, dipopulate di sini supaya nanti kita bisa cerna sama-sama gitu. Boleh banget tuh Mas. Nah itu ya, maksud gue biar UMKM juga naik juga gitu loh maksud gue. Jadi kalau sekarang pas UMKM mau beli buat nasinya kan beras mahal. Iya. Kasih Solusi Pangan lah kita jalan. Bismillah ya. Bismillah ya. Nih, cek aja deskripsi di bawah ya. Yuk. Nanti kita bahas lagi ya, Andri. Nanti kita Pasti. cek ini. Coach Kasih Solusi.